Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yakni terkait dengan analisis jabatan dan evaluasi. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu definisi dari analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses mengumpulkan informasi tentang tugas dan tanggung jawab, keterampilan yang dibutuhkan, hasil, dan lingkungan kerjanya. Dan hasil analisis jabatan ini nantinya membantu kita untuk menyusun kualifikasi ya seseorang. Artinya seorang pasti akan bekerja sesuai dengan kualifikasinya. Ini perusahaan akan memilih sesuai dengan kualifikasi yang dia butuhkan dalam perusahaan. Dan keterampilan juga, skill, ya baik itu hard skill dan soft skill-nya. Kemudian pengetahuan yang diperlukan oleh karyawan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Nanti ada pekerjaan tertentu yang dilakukan sesuai dengan bidangnya. Sehingga memudahkan kita menyusun deskripsi pekerjaan. Nah, itu merupakan definisi dari analisis jabatan. Yang selanjutnya adalah manfaat analisis jabatan. Yang pertama itu memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian yang biasanya terkait dengan kehadiran pegawai, ya, kemudian ada terkait dengan kinerja pegawai yang harus diselesaikan. Itu harus dimanajemen dengan baik, ya, sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua ada perencanaan tenaga kerja, merencanakan tenaga kerja ya untuk organisasi ya sesuai dengan kebutuhan organisasi itu perlu juga perencanaan tenaga kerja. Kemudian ketiga mengenali skill dan tugas yang diperlukan karyawan juga. Kemudian menentukan gaji, ya gajinya bisa dilihat dari kehadiran, ya kemudian dari kinerja. Kemudian promosi karyawan bisa dilakukan ketika seorang karyawan misal mencapai target terus pekerjaannya atau melebihi target itu bisa dapat promosi yang salah satunya gitu. Dan yang selanjutnya menjadi dasar untuk evaluasi pekerjaan ya, mengevaluasi pekerjaan yang sudah dilakukan. Dan yang selanjutnya keselamatan kerja. Ya, ini perlu juga gitu ya untuk analisis jabatan. Dan meminimalisir konflik ya dalam satu organisasi itu biasanya sangat banyak konflik yang terjadi. Ya, salah satunya dikarenakan karena adanya miskomunikasi, kemudian tidak ada koordinasi dengan baik ya, antara bawahan kepada pimpinan ya. Itu salah satunya. Dan ini harus diminimalisir terkait dengan konflik ya. Kalau ditanya ada konflik dalam organisasi ya pasti selalu ada gitu. Ya, ini bagaimana kita cara manajemennya dengan baik gitu. Dan manfaat selanjutnya itu dasar perumusan kebijakan ya dalam membuat analisis jabatan itu bisa juga sebagai dasar perumusan kebijakan untuk selanjutnya. Nah, kapan analisis jabatan itu dibuat? Ya, ketika kita akan membuat lowongan pekerjaan. Ya. Dan ada lagi ketika merancang atau membuat posisi atau jabatan baru, dan ketika memulai atau ada perubahan di tempat kerja. Kemudian ketika kita merancang struktur organisasi baru, ya, ketika kita membuka usaha baru. Nah, ini merupakan kapan sih analisis jabatan itu akan dibuat? Yang pertama tadi kita akan membuka lowongan pekerjaan. Ya. Ketika kita membuat lowongan pekerjaan, ya kita harus menulis apa sih yang kita cari, ya, yang industri cari itu maunya seperti apa, deskripsinya. Pertama biasa ada dari lulusan apa, kemudian minimal nilainya berapa gitu. Biasanya kalau di fresh graduate ada IPK-nya biasanya, minimal IPK yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian apalagi skill yang dibutuhkan untuk jabatan yang dibuka. Nah, itu. Dan selanjutnya itu ada merancang dan membuat posisi dan jabatan baru. Ya, ketika kita mau menganalisis jabatan, ya kita perlu merancang dulu gitu ya. Posisi apa yang dibutuhkan, posisi baru ya dalam perusahaan. Ya, kita harus tahu. Ya, biasanya orang-orang personalia yang lebih tahu itu apa yang dibutuhkan dalam perusahaan. Dan ketika mulai atau adanya perubahan tempat kerja, pasti ketika merancang struktur organisasi baru, ya. Dan ketika membuka
usaha baru. Nah, tujuan analisa jabatan bagi organisasi yang pertama faktor penunjang dalam proses manajerial. Artinya dalam memudahkan perusahaan untuk menempatkan seseorang pada posisi yang sesuai. Artinya kebanyakan ya dalam perusahaan itu seseorang tidak bekerja sesuai dengan skill yang dia punya, apa yang sudah dia pelajari di perguruan tinggi ya atau di sekolahnya dulu gitu. Nah, sehingga kebanyakan lulusan baru itu belajarnya otodidak, ya, tidak sesuai, tidak diberikan training untuk belajar terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua itu mudahkan proses rekrutmen, ya, proses analisis itu akan menghasilkan beberapa poin kualifikasi atau kriteria kandidat untuk posisi tertentu. Yang ketiga menganalisis performa karyawan itu atau objective key results ya, atau KPI ya, terkait dengan performance indikatornya. Dan tujuan analisa jabatan lagi selanjutnya yang keempat merancang pelatihan dan pengembangan karyawan ya, seperti mengikuti seminar, workshop, bootcamp ya bahkan memberikan beasiswa untuk pendidikan, untuk melanjutkan pendidikan. Ya harus gitu. Dengan kita diberikan pelatihan, ya itu akan menambah wawasan kita ketika kita akan bekerja. Ya, workshop, bootcamp ya diperlukan. Artinya perusahaan harus memberikan karyawannya itu kesempatan untuk melakukan pelatihan. Ya, baik itu pelatihan sesuai dengan bidang maupun lintas bidang. Dan menentukan kompensasi. Nah, terkait dengan bonus uang, kenaikan gaji, ya, perjalanan bisnis hingga tunjangan. Ya, untuk besaran bonus yang diberikan bisa berbeda-beda. Biasanya di perusahaan itu tidak sama kalau dilihat dari struktur organisasi. Ya, artinya di perusahaan pasti ada target masing-masing dengan beban kerja yang berbeda-beda dari jabatannya. Ya. Dan selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas. Nah, saat produktivitas perusahaan mampu berjalan dengan baik, ya peluang perusahaan untuk berkembang menjadi lebih banyak. Ya. Ketika karyawan itu menjadi produktif, yang diuntungkan yakni perusahaan pasti. Ya, karena base dari perusahaan itu merupakan profit oriented. Nah, ketika produktivitasnya meningkat, itu akan baik untuk karyawan. Seharusnya gitu. Nah, bagaimana menulis job deskripsi yang baik? Nah, apa sih itu job description? Ya, ringkasan singkat dari pekerjaan dan panjangnya harus 2 hingga 3 halaman biasanya. Ya, di dalam mencangkup detail yang cukup mengenai aktivitas seperti seleksi, pelatihan yang dapat dibuat. Ya. Kalau dalam analisis jabatan itu biasa ada judul. Judulnya itu terkait menggambarkan sifat dasar dari pekerjaan tersebut, ya, apa yang ditawarkan, kemudian memberikan efek dalam mempersepsikan status dan nilai dari pekerjaan tersebut. Itu biasanya ada judulnya ketika dalam job deskripsi. Ya. Dan selanjutnya ada ringkasan singkatnya. Biasanya dalam satu paragraf ya secara singkat menggambarkan sifat dan tujuan pekerjaan tersebut. Ya apa yang akan dilakukan, ya gitu. Ya ringkasan singkat saja. Dan aktivitas kerjanya, biasanya ada aktivitas kerjanya. Bagian ini menuliskan daftar dari tugas dan aktivitas di mana karyawan terlibat di dalamnya. Ya, harus diorganisir dalam kategori yang penuh arti sehingga mudah dibaca dan mudah dimengerti. Seperti itu, ada aktivitas kerjanya seperti apa. Nah, bagaimana menulis job description yang baik? Yang pertama, alat dan peralatan yang dibutuhkan. Ya, bagian ini harus menuliskan peralatan yang digunakan untuk aktivitas pekerjaan di bagian sebelumnya. Ya, biasanya digunakan untuk seleksi karyawan dan pelatihan biasanya.
Dan selanjutnya ada konten pekerjaan. Nah, bagian ini menggambarkan lingkungan di mana karyawan bekerja dan menyebutkan tingkat stres, ya, jadwal kerja, tuntutan fisik, ya, hingga tanggung jawab dan informasi yang relevan yang lainnya. Biasanya orang menuliskan job description ini konten pekerjaannya tidak terlalu detail, ya, harusnya bisa dijelaskan dengan baik gitu, ya, terkait dengan jadwal kerja, ya, kemudian tuntutan fisiknya, ya, mulai dari apa, misal masuk jadwal kerja, misal masuk jam 7, pulang jam 4 atau 5 sore gitu. Biasanya seperti itu, gitu. Harus dijelaskan dengan baik. Dan ada performa kerja. Yang bagian ini menuliskan gambaran singkat mengenai bagaimana performa kerja akan dievaluasi dan standar pekerjaan yang diharapkan dari karyawan. Biasanya ada namanya eh, indikator performanya. Gitu. Ya, ada indikator performanya. Dan selanjutnya itu ada informasi terkait dengan kompensasi. Ya, biasanya itu informasi dari tingkat gaji, ya, baik posisi itu di dalam pengecualian dan faktor kompensasi yang digunakan untuk menentukan gaji. Biasanya ada informasi gajinya, ya. Misal range dari 3 sampai 5 juta, biasa harus disebutkan di dalam job description-nya. Ada terkait dengan gaji, kemudian apa yang didapatkan, ya. Ada jaminan kesehatan, ya, jaminan eh, keselamatan kerja, kemudian pensiun, ya, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada kompetensi kerja, ya, terkait dengan spesifikasi kerja atau kompetensi yang mencakup pengetahuan, skill, ya, karakteristik, atau kompetensi ini juga ditentukan dengan menentukan tipe dari KSAOS, di mana yang dibutuhkan sesuai dengan analisa jabatan terkait dengan pengetahuan, skill, kemampuan, dan karakteristik lainnya. Itu. Nah, siapa yang membuat job description? Ya, biasanya kalau standar dari SOP-nya atau standar operating procedure dalam sebuah perusahaan disusun oleh tim khusus terdiri dari tenaga-tenaga yang kompeten dari tiap divisi perusahaan. Ya, seperti marketing, ya, manager, financial manager, ya, ada QMR, dan lain-lain, atau personalia, ya, yang membuat job description atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana mempersiapkan analisa jabatan. Ya, analisa jabatan yang lengkap itu adalah dasar untuk hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Ya, analisis jabatan yang lengkap itu menyediakan informasi, di antaranya ada 3. Yang pertama, siapa yang menganalisis jabatan, dan siapa saja karyawan yang harus berpartisipasi, dan yang ketiga, informasi apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama, siapa saja yang menganalisis jabatan, yaitu biasanya ada dalam analisis pekerjaan, itu dilakukan oleh individu yang terlatih dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Biasanya orang-orang manajemen sumber daya manusia atau orang-orang dari psikologi. Ya, tetapi juga dapat dilakukan oleh pemegang jabatan, ya, pengawas, atau konsultan dari eksternal, ya, atau dari luar, itu bisa. Selanjutnya, itu yang kedua, siapa saja sih karyawan yang harus berpartisipasi? Yang pertama harus memiliki pengetahuan, ya, pengetahuan yang dibutuhkan saat menjalankan tugasnya. Ya. Yang kedua harus memiliki skill, ya, artinya seseorang itu kerja itu ya mahir dalam melaksanakan tugas yang sudah dipelajari, sudah dilakukan. Ya. Dan yang ketiga itu ada ability, ya, kemampuan dasar untuk melaksanakan serangkaian tugas yang berbeda, ya, menambah pengetahuan maupun pengembangan keterampilan baru. Biasanya kalau dalam manajemen organisasi ada namanya cross training yang pernah dijelaskan dulu. Ya. Selanjutnya itu ada karakteristik, ya, faktor-faktor personal yang lain, ya, misalnya dari kepribadiannya, kemauannya, ya, minatnya dan motivasi terhadap kerja,
Dan ada juga faktor non personal ya, seperti lisensi, surat izin, ya, gelar kesarjanaan, ya, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja lain. Dan yang ketiga itu ada informasi apa saja yang dibutuhkan. Ya, artinya sebuah keputusan penting itu menyangkut tingkatnya, mulai dari spesifisitasnya, kemudian sebuah keputusan itu terkait dengan masalah formal, ya, terhadap persyaratan informalnya. Yang selanjutnya memiliki kelebihan, yaitu mengidentifikasi dan menghilangkan tugas yang ilegal atau yang tidak perlu. Ya, biasanya karyawan yang memiliki inovasi itu bisa jadi pertimbangan dalam industri, ya, dalam organisasi untuk berikan promosi. Oke, step pertama itu mengumpulkan informasi tentang suatu pekerjaan. Yang pertama itu diamati dan diwawancarai karyawan yang terkait yang akan dilakukan analisis jabatan. Ya. Kemudian yang kedua, menginterview subjek yang telah ahli dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Ya, artinya karyawan itu harus diinterview. Ya. Selain kita melakukan observasi, itu harus diinterview karyawan yang sudah melakukan tanggung jawabnya, gitu ya. Dan setelah dilakukan interview, ya, dalam satu pekerjaan karyawan itu tersebut, itu kita bandingkan dengan hasil jawaban dengan panduan pekerjaannya yang dilakukan, gitu. Itu sesuai atau tidak. Ya, tujuannya adalah agar mutunya bisa dijaga terkait dengan pekerjaan yang sudah dilakukan. Ini baru selanjutnya diikutkan kepada partisipasi kerjanya. Step yang kedua itu membandingkan dengan perusahaan lain. Ya, yang pertama cari tahu kualifikasi pekerjaan yang sama pada perusahaan kompetitor. Itu diperbolehkan saja, silakan saja gitu kualifikasi yang dibutuhkan terkait dengan pekerjaan yang sama. Ya. Yang kedua, itu Anda bisa menggunakan informasi dari literatur pemerintah dan asosiasi pekerja. Ya, bisa juga dengan memeriksa media sosial, ya, seperti LinkedIn, ya, media sosial lain yang digunakan untuk kita bisa checking background, misalnya, apakah dalam penggunaan media sosial itu mereka gunakan dengan cara yang baik, ya, atau mereka gunakan untuk kegiatan yang negatif. Itu kita bisa cek itu dengan postingannya gitu ya, dengan apa yang sudah disampaikan dalam media sosial, itu kita bisa checking background seseorang, ya, bagaimana karakteristik seseorang itu dalam menggunakan media sosial, ya, itu ada faktor lain di balik terkait dengan kualifikasi pekerjaan formal yang bersangkutan. Yang ketiga itu fokus pada kebutuhan di perusahaan. Ya. Kemudian tentukan tingkat keterampilan yang wajib dimiliki oleh karyawan dari tiap-tiap posisi. Ya, ketika kita buka rekrutmen, ya, itu harus tahu dulu apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya, pekerjaan apa yang dibutuhkan, itu baru kita bisa buat job description-nya seperti apa. Nah, nanti selanjutnya itu buat klasifikasinya, mana kategori keterampilan yang bisa dikuasai pemula dan keterampilan yang membutuhkan pengalaman. Selanjutnya step keempat itu menentukan standar pekerjaan. Ya, tetapkan standar untuk setiap posisi yang sesuai dengan hasil pengamatan. Ya, kenapa harus ada standar dalam setiap melakukan pekerjaan? Ya, karena ingin dijaga mutunya, ya, mutu dalam organisasi, ya, dalam mutu dalam perusahaan, yaitu harus dijaga dengan baik, gitu ya. Dengan adanya mutu, ya, itu akan menjelaskan kualitas kita seperti apa, ya. Organisasi itu berjalan secara dengan baik, gitu. Itu harus dijaga. Tetapkan standar dalam setiap pekerjaan, harus ada yang namanya standar. Itu tujuannya untuk menjaga mutu, ya, menjaga kualitas dalam pekerjaan, ya, dalam perorganisasi, terutama untuk perusahaan pasti. Nah, step yang kelima yakni menyesuaikan spesifikasi jabatan. Ya, mungkin kita bisa menemukan tugas yang belum selesai atau proyek penting perlu kita delegasikan ke beberapa tim supaya lebih mudah untuk selesaikan. Itu tidak apa-apa gitu. Ya, itulah alasannya mengapa sangat perlu menganalisis setiap tugas dan tanggung jawab dari tiap jabatan dengan baik.
Ya, tujuannya agar dapat tadi menempatkan karyawan yang tepat pada posisinya masing-masing. Step yang keenam, membuat deskripsi pekerjaan dengan tepat, yang menjelaskan pekerjaan secara akurat ya, demi kelancaran bisnis. Ya, tentukan apakah tugas telah diberikan pada posisi yang tepat. Apabila telah terjadi kesalahan, ya, sebaiknya segera pindahkan pekerjaan ke tim lain yang lebih cocok untuk memastikan kelancaran pekerjaan. Itu yang akan dilakukan dengan membuat pekerjaan itu bisa lebih akurat dan tepat waktu. Ya, jika tidak bisa dihandle pada tim satu, itu akan diberikan ke tim yang lainnya dengan posisi pekerjaan yang sama. Kemudian ada proses analisis jabatan. Yang pertama itu analisis jabatan. Kemudian buat deskripsi pekerjaannya. Dan evaluasi jabatan sampai dengan pemeringkatan jabatan, sampai dengan gradingnya. Nah, analisis jabatan kita harus tahu dulu, misal di perusahaan perlunya apa sih gitu, ya, bidangnya apa untuk menopang pekerjaan yang sudah ada atau pekerjaan yang lain gitu. Kemudian kalau sudah ditentukan analisis jabatan, itu baru naik ke deskripsi pekerjaannya. Ya, jelaskan deskripsinya apa gitu, yang dibutuhkan. Ya. Kemudian setelah dilakukan deskripsi pekerjaan, itu akan ada evaluasi. Setelah dilaksanakan, itu dievaluasi. Setelah dievaluasi, baru ada gradingnya, pemeringkatan jabatan. Nah, berikut ada contoh analisis jabatan, misal di bagian manajer marketing. Ya, gambarannya seperti ini gitu. Nama jabatannya, ya, apa yang dibutuhkan? Marketing manager. Tanggung jawabnya kepada Chief Marketing Officer, artinya di satu tingkat di atasnya biasanya. Dan levelnya itu middle management. Kemudian lokasi PFA, ya, bisa kerja dimanapun gitu. Dengan menjelaskan spesifikasi kerja yang sudah tertulis, kemudian deskripsi kerjanya juga seperti apa, itu harus dijelaskan. Kemudian ada evaluasi kerja. Nah, evaluasi kerja ini dibagi jadi 3. Yang pertama ada determining internal pay equity, dan ada determine external pay equity, sampai dengan determining second trace equity. Paling pertama itu determining internal pay equity, meliputi proses membandingkan antara satu jabatan dengan jabatan yang lain dalam satu organisasi untuk memastikan bahwa setiap pegawai digaji sesuai dengan pekerjaannya. Ini harus dipastikan, ya, baik itu dalam struktur organisasi secara horizontal maupun vertikal. Ya, artinya harus dibayar sesuai dengan beban kerja yang dilakukan. Dan yang kedua ada determining external pay equity, dilakukan dengan membandingkan gaji jabatan tertentu dengan harga pasar. Ya, external pay equity penting bagi perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Artinya dengan perusahaan sejenis kita bisa bandingkan, ya, gaji di perusahaan A misal 3 juta, perusahaan B harusnya tidak jauh dari itu. Ya, artinya membandingkan dengan kondisi pasar yang ada. Tujuannya tadi untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Yang ketiga, determining second risk equity. Ya, selain analisis kesetaraan internal eksternal tadi, ya, perlu juga dilakukan pay audits untuk memastikan bahwa karyawan tidak dibayar berbeda dengan alasan gender atau ras. Artinya tidak bisa kita membedakan suatu pekerjaan itu pembayarannya itu dibayar berbeda, ya, dengan alasan gender atau ras tadi. Ya, harus sesuai dengan beban kerjanya, ya, baik dan struktur organisasinya, ya, di mana dia ditempatkan. Berikut case study yang akan kalian jawab nih. Pak memberikan satu case study untuk kalian berikan penyelesaian dan solusinya seperti apa, ya. Isinya seperti yang tertera dalam slide, ya. Case study-nya yakni Bapak Arsyad membuka usaha apotik 24 jam. Ya, awal berdiri apotik, ia mempekerjakan 1 orang apoteker dan 4 orang tenaga kefarmasian. Ya, untuk optimalisasi perusahaan, ya, Bapak Arsyad menugaskan seluruh tenaga kefarmasian untuk ikut memasarkan apotik dalam bentuk penyebaran brosur, ya, leaflet, ya, ke rumah-rumah sekitar apotik.
Nah, namun dua di antara tenaga kefarmasian ini menolak ya dengan alasan bahwa itu bukan job desk saya. Nah, sekarang teman-teman mahasiswa bisa berikan penyelesaiannya, kemudian solusinya seperti apa, ya dengan materi yang sudah kita pelajari itu bagusnya seperti apa dengan case study yang seperti ini. Itu. Kemudian bebas jawabannya, ya, berikan pendapatnya masing-masing gitu. Baik secara formal maupun informal, ya. Mau kaitannya dengan apa job desk-nya masing-masing atau mau bahas terkait dengan loyalitas, silakan saja. Ya, ini teman-teman mahasiswa silakan menjawab case study yang sudah Bapak berikan, yang ada di slide ini. Dari case study yang sudah Bapak berikan tadi, kalian buat di Microsoft Word, ya. Kemudian diekspor ke format PDF. Nah, itu nanti kalian simpan dulu ya tugasnya. Kemudian di print out, ya, di print out. Jadi tugasnya ada yang soft file 1 dan hard file 1, ya. Dan tugasnya akan kita bahas di minggu depan setelah video ini Bapak share. Ya, kita akan melakukan pertemuan online untuk kita bahas. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materinya bermanfaat, ya. Terima kasih. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.